Halo, di video ini saya tunjukkan 10 hal wajib saat baru punya MacBook Neo Anda. Jadi suatu saat setelah membuka kotak dan memastikan perangkat Anda setidaknya sudah terisi daya sedikit, Anda harus melalui proses pengaturan. Dan menurut saya, cara yang paling praktis untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan perangkat Apple Anda yang lain. Jadi, jika Anda memiliki iPhone atau iPad, Anda bisa dengan mudah mengatur MacBook Anda hanya dengan mentransfer data akun Anda. Jadi, pertama-tama mari kita pilih negara atau wilayah kita dari daftar dan ketuk, lanjutkan. Setelah itu, ketuk lanjutkan sekali lagi, lalu mari kita transfer data ke Mac ini menggunakan iPhone atau iPad yang merupakan opsi ketiga di sini. Tentu saja kita juga bisa mengaturnya sebagai perangkat baru jika Anda tidak memiliki perangkat Apple lain di sekitar. Dengan cara ini, Anda hanya perlu membuat akun Apple untuk diri Anda sendiri atau cukup memasukkan data akun Apple Anda. Ini hanya akan memakan sedikit lebih banyak waktu. Jadi mari kita pilih iPhone atau iPad dan setelah itu Anda harus membawa iPad atau iPhone Anda dan letakkan di dekat MacBook Anda. Anda akan melihat notifikasi ini di iPhone atau iPad Anda. Ketuk lanjutkan, masukkan kata sandi iPhone Anda, lalu pindai gambar awan kecil yang Anda lihat di layar MacBook Anda. Kemudian pilih sumber input Anda, hapus beberapa jika Anda tidak menginginkannya, tambahkan yang lain, ketuk lanjutkan, lalu sesuaikan pengaturan aksesibilitas Anda. Jadi kita memiliki dukungan penglihatan, dukungan motorik, dukungan pendengaran, dan dukungan kognitif. Jadi saya akan melakukannya nanti di pengaturan, tapi jika Anda membutuhkan salah satunya, tentu saja Anda bisa melakukannya sekarang. Mari kita klik tidak sekarang untuk melewati, dan setelah itu kita harus memilih jaringan Wi-Fi untuk terhubung. Jadi cari jaringan Wi-Fi terdekat yang ingin Anda hubungkan. Klik pada jaringan tersebut, lalu ketuk lanjutkan. Setelah itu masukkan kata sandi untuk jaringan Wi-Fi ini dan tekan Enter. Setelah itu mari kita lanjutkan. Kemudian Anda bisa mengatur akun Anda bisa memilih avatar cepat atau foto profil untuk akun Anda, lalu masukkan nama dan nama panggilan Anda. Jadi mari kita buat seperti ini. Lalu tambahkan kata sandi untuk MacBook Anda, jadi ini akan menjadi kata sandi yang akan Anda gunakan untuk MacBook Anda. Tentu saja, jika Anda memiliki versi yang lebih mahal, Anda juga akan mendapatkan Touch ID yang terletak di pojok kanan atas keyboard Anda. Saya punya yang lebih murah dengan penyimpanan 256 GB dan tidak memiliki Touch ID. Oleh karena itu, kita akan membutuhkan kata sandi. Jadi cukup masukkan di kolom pertama, lalu konfirmasi di kolom berikutnya. Tambahkan petunjuk jika Anda mau, dan jika Anda ingin kata sandi Anda. Jika Anda ingin dapat mengatur ulang kata sandi menggunakan akun Apple Anda, centang kotak ini lalu ketuk lanjutkan. Dan mari kita tunggu sampai akun selesai dibuat. Setelah menyelesaikan tahap pengaturan, Anda juga dapat menyesuaikan pengaturan Mac Anda sehingga bisa disamakan dengan pengaturan iPhone Anda, atau Anda bisa menyesuaikannya dengan mengklik di sini dan melakukan perubahan secara manual pada lokasi, layanan, perangkat, dan analitik aplikasi Anda. Mari samakan pengaturannya. Dan satu hal penting yang saya sarankan untuk dilakukan. Aktifkan Apple Intelligence karena ini juga akan memungkinkan Anda menggunakan beberapa fitur AI yang tersedia di Mac Anda. Saya juga akan menunjukkan cara melakukannya nanti, tetapi setelah kita menyiapkan perangkat kita, hal pertama yang menurut saya harus kita lakukan adalah memperbarui perangkat lunak MacBook kita. Untuk melakukannya, pergi ke logo Apple di pojok kanan atas, pojok kiri atas layar Anda, lalu masuk ke pengaturan sistem dari sini. Izinkan saya dengan cepat mengaktifkan fitur zoom agar saya bisa menunjukkan semuanya lebih cepat, lalu masuk ke bagian umum. Di bilah samping, masuk ke pembaruan perangkat lunak dan periksa pembaruan yang tersedia untuk MacBook Anda. Jadi tunggu saja sampai laptop Anda memeriksa pembaruan dan lihat apakah sudah yang terbaru. Jika belum, maka install versi macOS terbaru
agar semua perangkat lunak tetap terbaru sesuai dengan perangkat keras Anda. Juga untuk memastikan bahwa Anda memiliki semua pembaruan keamanan dan untuk memastikan bahwa Anda terlindungi dari malware dan juga segala jenis bug di sistem. Masuk ke bagian privasi dan keamanan, gulir ke bawah sampai ke bagian paling bawah daftar ini, dan aktifkan peningkatan keamanan latar belakang. Pastikan tombol ini dalam posisi aktif, dan ini akan secara otomatis menginstal semua pembaruan keamanan terbaru. Bahkan jika Anda tidak menerima pembaruan umum di bagian pembaruan utama. Oke, jadi setelah perangkat lunak diperbarui, mari kita atur Apple Intelligence. Untuk mengatur Apple Intelligence, Anda harus menyamakan bahasa Mac dan Siri Anda. Dan jika belum sama, Anda harus melakukannya. Anda harus mengubah bahasa Siri Anda secara manual di sini. Oke, jadi setelah Anda menyamakan bahasa Siri dan bahasa sistem Anda akan bisa mengaktifkan Apple Intelligence, dan kemudian Anda juga harus menunggu dukungan untuk Apple Intelligence diunduh. Setelah itu, kita akan bisa menggunakan Apple Intelligence misalnya sebagai alat menulis. Jadi kita bisa membuka aplikasi catatan, dan kita akan melihat ikon ini di sini, yang memungkinkan kita untuk mendeskripsikan perubahan yang ingin kita terapkan pada teks, atau kita juga bisa memformat teks kita menjadi ramah, profesional, atau ringkas. Kita bisa membuat ringkasan, mendeteksi poin-poin penting dalam teks, atau mengubah teks menjadi daftar atau tabel. Kita juga bisa menyusun teks apapun sesuai keinginan kita. Kita juga bisa membuka aplikasi foto. Anda dapat dengan mudah membuka foto apapun yang Anda inginkan dan menghilangkan berbagai elemen yang mengganggu di dalamnya. Hanya dengan masuk ke menu edit yang tersedia di bagian ini, lalu membuka tab Clean Up. Setelah itu, Anda harus menunggu alat Clean Up diunduh. Lalu Anda cukup mengusap bagian elemen pada foto yang ingin dihapus, dan elemen tersebut akan benar-benar terhapus dari foto Anda. Dan fitur ini benar-benar berfungsi dengan baik. Terintegrasi mulus dengan Apple Intelligence. Oke, jadi mari kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu penyesuaian trackpad yang mungkin seharusnya saya letakkan sebagai salah satu yang pertama. Sebenarnya ini adalah hal pertama yang sebaiknya Anda lakukan di MacBook Anda, terutama jika ini adalah MacBook pertama Anda. Anda mungkin belum terbiasa dengan jenis pengguliran ini. Ketika Anda mengusap jari ke bagian atas trackpad Anda, trackpad akan menggulir ke bawah, dan ketika Anda mengusap ke bawah, layar akan menggulir ke atas. Apple menyebutnya sebagai pengguliran alami, tetapi ini juga bisa disesuaikan agar terasa alami bagi Anda. Kita juga bisa mengubah klik kanan atau klik sekunder agar benar-benar berada di pojok kanan bawah trackpad kita. Dan tidak hanya dengan mengetuk, tetapi juga dengan menekan trackpad menggunakan dua jari. Untuk menyesuaikan pengaturan ini, kita harus pergi ke pengaturan trackpad di sini. Kemudian kita bisa mengubah klik sekunder ke pojok kanan bawah di sini, dan ini akan memungkinkan kita menggunakan klik sekunder dengan menekan pojok kanan bawah trackpad. Dan juga jika Anda pergi soal bagian scroll dan zoom, Anda bisa menonaktifkan natural scrolling, dan ini akan membuatnya sesuai dengan preferensi Anda. Mungkin saja. Tapi jika Anda mau, Anda bisa mengaktifkannya dan mulai membiasakan diri dengan pengaturan baru tersebut. Sebenarnya cukup sederhana jika Anda pikirkan. Dan hal berikutnya yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan tampilan MacBook. Berbicara tentang perangkat lunak, tentu saja kita bisa mengedit widget yang ada di layar utama. Jadi untuk menyesuaikan widget, Anda cukup klik kanan pada desktop Anda. Oh, saya lupa tentang itu. Saya sudah mengubah klik kanan saya dan kemudian pilih Edit Widgets di sini. Dengan cara ini, Anda bisa menambahkan widget baru, mengganti yang lama. Anda juga bisa memilih aplikasi dari mana Anda ingin menambahkan widget ke layar Anda. Selain itu, Anda juga bisa mengganti wallpaper Anda dengan cara ini dan menggunakan berbagai jenis wallpaper lainnya. Tapi selain di pengaturan sini, Anda juga bisa pergi ke tampilan dan menyesuaikan sistem Anda. Lihat dengan mengatur tampilan otomatis, tampilan terang, atau gelap secara default. Anda juga bisa menyesuaikan kaca buram jika Anda tidak suka yang bening. Anda bisa membuatnya menjadi buram.
Anda juga bisa mengubah warna tema dan warna sorotan teks, gaya widget, dan segala macam pengaturan tampilan. Dan setelah itu, mari kita pelajari cara menggunakan Spotlight yang kemungkinan besar ini akan menjadi alat utama yang Anda gunakan di MacBook Anda. Jadi, Spotlight tersedia baik dengan mengklik ikon kaca pembesar di sini, atau Anda juga bisa mengaktifkannya dengan pintasan sederhana Command Spacebar. Cukup tekan kedua tombol ini secara bersamaan, dan ini akan mengaktifkan pencarian Spotlight. Dan di sini Anda bisa mencari hampir apa saja. Anda bisa mencari melalui pengaturan MacBook Anda bisa mencari di sistem file Anda bisa mencari di internet melalui App Store, dan pada dasarnya apapun yang Anda inginkan. Dan seperti yang Anda lihat, kita juga memiliki 4 lingkaran ini dengan tujuan yang berbeda-beda. Jadi yang pertama adalah tampilan aplikasi, di mana kita bisa menemukan aplikasi-aplikasi kita. Kita juga bisa pergi ke yang kedua, di mana kita bisa menemukan semua file terbaru yang telah kita kerjakan. Yang ketiga akan membuka menu Quick Actions, di mana kita bisa menggunakan tindakan cepat seperti mengirim pesan, memulai timer. Kita juga bisa menyesuaikan semua tindakan ini menggunakan aplikasi Shortcuts, di mana kita bisa membuat tindakan custom kita sendiri, dan kemudian kita juga bisa menambahkan tombol pintas untuk mereka. Dan tombol pintas ini dimaksudkan agar kita bisa membuka tindakan cepat apapun hanya dengan membuka Spotlight, lalu memasukkan tombol pintasnya. Dan ini akan membuka tindakan cepat Quick Actions yang kita inginkan langsung di layar perangkat kita. Sekarang, lingkaran terakhir yang tadi saya lewatkan adalah clipboard. Dan ini adalah clipboard universal, di mana semua klip yang telah kamu buat di perangkatmu sebelumnya, seperti file dan foto, akan disimpan. Jadi, seperti yang bisa kamu lihat saat ini kita belum punya item di sini, tapi tentu saja kita bisa mengubahnya hanya dengan menyalin berbagai elemen. Lalu kita bisa memilih mana yang ingin kita tempel hanya dengan pergi ke clipboard dan memilih item yang ingin kita gunakan saat ini. Sekarang, untuk mengakses semua lingkaran ini, kita bisa menggunakan pintasan. Jadi seperti yang sudah saya katakan, Command Spasi akan membuka Spotlight. Dan setelah Spotlight terbuka, kamu bisa menggunakan Command 1 untuk membuka tampilan aplikasi, Command 2 untuk membuka file, Command 3 untuk membuka Quick Actions, dan Command 4 untuk membuka clipboardmu. Oke, sekarang mari kita pergi ke Control Center, yang kemungkinan besar juga akan sering kamu gunakan. Jadi Control Center terletak di toolbar di pojok kanan atas layar perangkat. Cukup klik di sini dan ini akan membuka seluruh control center di MacBookmu, di mana kamu bisa mengatur seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan tampilan. Kecerahan suara volume. Kita juga punya beberapa fitur keren seperti screen sharing atau stage manager. Stage manager ini sebenarnya adalah fitur yang keren. Fitur ini memungkinkan kamu untuk berpindah dengan cepat antar aplikasi yang berbeda. Cukup dengan menyeret mousemu ke sisi kiri layar dan memilih aplikasi lain yang ingin kamu buka. Dengan cara ini, kamu bisa dengan cepat berpindah antar aplikasi yang berbeda. Jadi kamu sebenarnya nggak perlu membagi layar antara aplikasi yang berbeda, yang membuat penggunaan layar kecil di laptop ini jadi lebih maksimal. Dan kita juga bisa menyesuaikan kontrol dengan memilih Edit Controls di sini. Kita tidak hanya bisa menambah saja kontrol yang berbeda, seperti yang kita lakukan dengan widget, tapi kita juga bisa menambahkan control center baru. Jadi jika kamu ingin punya control center yang khusus untuk sesuatu aplikasi atau untuk workflow tertentu, cukup klik tombol plus di sini. Sekarang sesuaikan icon untuk control center khusus ini dan atur pintasan yang kamu butuhkan untuknya. Lalu kamu akan bisa membukanya secara terpisah dari control center utama kamu. Hal berikutnya yang ingin saya tunjukkan adalah dock. Jadi dock ini terletak di bagian bawah layar kamu. Dan itu saja. Tidak banyak hal yang bisa kita lakukan dengannya. Tapi pada dasarnya kita punya beberapa aplikasi bawaan di dock dan kamu bisa menghapusnya atau menyematkannya ke dock hanya dengan menyeret dan meletakkannya di sini. Namun intinya bagian pertama dari dock akan menampilkan semua aplikasi bawaan yang bisa kamu gunakan. Tentu saja, seperti yang saya bilang, bisa diganti dengan yang lain, tapi aplikasi-aplikasi ini sangat berguna, dan saya rasa sebagian besar dari mereka akan tetap ada di sini sekarang. Bagian berikut, yang merupakan bagian kecil di tengah ini, adalah aplikasi-aplikasi terbaru. Jadi,
Setiap kali Anda membuka aplikasi dan kemudian mungkin menutupnya, Anda mungkin keluar dari aplikasi tersebut. Jika Anda ingin kembali ke aplikasi tersebut dengan cepat, Anda dapat menemukannya di sini di bagian aplikasi terbaru. Dan bagian terakhir adalah folder unduhan. Jadi siapapun yang Anda unduh akan tersimpan di sini. Dan tempat sampah yang sudah jelas maksudnya. Dan hal berikutnya yang sangat saya rekomendasikan adalah membeli atau mendapatkan SSD eksternal. Yang sayangnya sampai saat ini belum saya miliki. Tapi saya punya pembaca kartu SD yang akan saya manfaatkan dan saya gunakan sebagai pengganti SSD eksternal. Pada dasarnya mengapa Anda harus melakukan itu? Nah, jika Anda ingin mengunduh beberapa aplikasi berat, jika Anda ingin menginstal beberapa aplikasi berat di MacBook Anda, kemungkinan besar Anda akan membutuhkan lebih banyak penyimpanan karena perangkat ini hanya menawarkan 250 hingga 500 GB penyimpanan yang tidak cukup untuk pekerjaan optimal. Jadi pada awalnya ketika Anda di rumah dan tidak terlalu sering memindahkan perangkat Anda bisa dengan mudah menghubungkan SSD eksternal dan mengunduh semua aplikasi berat ke sana sehingga Anda bisa menjalankannya langsung dari SSD. Untungnya, bahkan USB-C 3,2 yang dimiliki perangkat ini memiliki kemampuan transfer file yang sangat baik, sehingga aplikasi yang akan Anda jalankan menggunakan SSD eksternal akan cukup stabil. Selain itu, ini juga memungkinkan Anda mengatur backup. Untuk backup lokal MacBook Anda, jadi jika terjadi sesuatu pada perangkat Anda dapat memulihkan sistem dari backup tersebut. Jadi, untuk melakukannya, hubungkan SSD eksternal Anda ke port ini, yaitu yang paling dekat dengan layar Anda. Karena ini adalah USB-C 3,2 dan memiliki transfer file yang lebih cepat. Anda akan melihat notification seperti ini, klik izinkan. Batch ini akan membuat SSD eksternal Anda muncul di aplikasi Finder pada sidebar. Jalan saya akan bawa adalah kartu SD yang disebut kartu SD, tetapi jika Anda tidak melihatnya di sini, itu berarti SSD Anda perlu diformat. Dan Anda bisa dengan mudah melakukannya hanya dengan membuka Spotlight dan mencari disk utility di sini. Di disk utility, Anda harus menemukan kartu SD Anda di sidebar dan klik hapus. Pastikan saja tidak ada file penting di dalamnya sebelum Anda menghapusnya, setelah dihapus. Jika SSD tersebut hanya ingin Anda gunakan dengan Mac, Anda bisa menggunakan format APFS atau APFS terenkripsi. Jika Anda hanya ingin menggunakannya sebagai perangkat eksternal, maka gunakan XFAT atau FAT32, tergantung mana yang tersedia, lalu klik hapus untuk memformat SSD Anda. Setelah itu, Anda sudah siap untuk mulai menggunakannya sebagai penyimpanan tambahan. Selain itu, Anda juga bisa mengaturnya sebagai cadangan time machine. Untuk melakukannya, Anda harus pergi ke pengaturan sistem lalu gulir ke bawah ke bagian umum. Di bagian umum ini kita harus masuk ke time machine dan untuk mengatur backup pertama kita, Anda harus mengklik tambahkan disk cadangan, lalu pilih SSD Anda, klik atur disk, dan jika Anda ingin mengenkripsi cadangan Anda, pastikan untuk menggeser tombol ini ke kanan. Dan seperti yang Anda lihat, untuk Mac ini disarankan memiliki setidaknya 490 GB ruang penyimpanan yang tersedia untuk cadangan. Tentu saja Anda bisa menggunakan kurang dari itu, tapi tetap saja itu terserah Anda. Jadi jika Anda tidak ingin mengenkripsi cadangan Anda tidak perlu membuat kata sandi atau terpisah untuk SSD Anda. Namun jika Anda benar-benar ingin melindungi data Anda, saya sarankan untuk mengenkripsi cadangan Anda dan membuat kata sandi yang tidak akan Anda lupakan. Cukup masukkan kata sandi Anda di sini, lalu konfirmasi di kolom berikutnya. Kemudian Anda juga bisa mengatur batas penggunaan disk dengan memilih custom dan menentukan berapa banyak ruang penyimpanan yang ingin Anda gunakan untuk cadangan yang mungkin memang ingin Anda lakukan. Dan setelah Anda siap, cukup ketuk selesai. Oke, saya lihat kata sandinya terlalu sederhana untuk alasan tertentu. Dan petunjuk diperlukan, oke, seperti ini. Dan setelah SSD Anda akan ikut persiapan, dari kata selesai, pencadangan pertama akan dimulai dalam 1 menit. Dan itu saja kurang lebih.
Jadi itulah semua hal yang sebaiknya Anda lakukan setelah mendapatkan MacBook Neo baru Anda. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jika video ini membantu Anda, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami. Tinggalkan like dan komentar di bawah dan sampai jumpa di video berikutnya.